kegiatan segala macam. Jadi itu peluangnya. Jadi ketika pemuda ataupun mahasiswa memahami manajemen tadi gitu kan, pasti secara individu akan membentuk individu-individu yang lebih baik gitu. Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana sih seharusnya kita seperti itu kan? Lalu tantangannya dengan banyaknya organisasi pemuda maupun mahasiswa ini adalah ada kalanya organisasi yang terbentuk itu adalah dibentuk karena mungkin merasa tidak cocok nih sama organisasi A, maka dibentuklah organisasi B yang menurut si pembentuk itu sesuai dengan keinginannya. Nah, kadang disitulah terjadi bentrok antara organisasi A dan organisasi B gitu kan. Beda kultur, beda pemikiran, dan beda ide. Tapi balik itu adalah tantangannya. Tapi balik lagi, gimana sih kita bisa menyatukan itu gitu. Mungkin kalau kita membuat sebuah kegiatan atau membicarakan tentang kultur setiap organisasi, mungkin kita bisa aku A, aku B, aku A, aku B. Kita bisa berkeras tentang itu. Tapi kalau kita tarik lagi garisnya itu untuk umat, untuk masyarakat, mari kita bersatu gitu. Kita tinggalkan ideologi-ideologi kita yang tidak cocok mungkin dengan organisasi yang ada. Tapi ketika dia berbicara tentang umat, pasti semua tentang kepedulian, tentang hati nurani gitu. Ya walaupun organisasi A tidak cocok dengan organisasi kita B, ketika sudah berbicara tentang hati nurani, ketika sudah berbicara tentang kemanusiaan, kenapa harus kita berpikir lagi, berkeras lagi gitu tentang kultur kita, tentang idealis kita gitu. Jadi intinya kita harus memang bisa menjawab tantangan dan bisa memanfaatkan yang namanya peluang. Ketika banyak organisasi-organisasi ini terbentuk. Seperti kata kawan-kawan tadi kan, ketika di organisasinya baik, maka baiklah dia. Tapi ketika organisasinya memang hanya organisasi untuk mencari keuntungan materi atau apapun itu, berarti tidak baiklah dia gitu. Jadi intinya kita harus bisa memilah lagi gitu. Itu saja, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sebanyak apapun organisasi yang nantinya terbentuk gitu, kita kembali lagi sama inti awal dari niat dan tujuan gitu. Bersatu menyatukan ego antara organisasi yang lain dengan organisasi kepemudaan yang A ataupun yang B. Kita kembalikan lagi jika memang organisasi ini baik dan berguna untuk masyarakat lain, maka satukanlah ego kita. Tapi jika memang organisasi ini menurut kita tidak baik untuk masyarakat atau lainnya, maka tinggalkan, ambillah keuntungan dari setiap organisasi ke depannya gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana gerakan kepemudaan yang ideal menurut Anda? Dari Abang Dawanda dahulu mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya gerakan pemuda yang ideal itu seperti gimana ya dibilang ya? Yang ideal. Mungkin. Menurut aku nih ya. Idealnya dalam gerakan kepemudaan itu lebih bergerak ke bidang sosial ya. Contohnya yang disebutkan sebelumnya oleh Kakanda Justika, ya kan. Walaupun kita berbicara tentang sosial gitu kan, pasti kan setiap organisasi juga mempunyai budayanya masing-masing dalam hal program gitu kan. Karena kan kalau udah kita bicara idealnya gerakan kepemudaan itu kan dia lebih ke program gitu.
Kalau aku sih lebih ke program sosial sih. Karena apa? Karena nilai plusnya itu banyak gitu. Kayak misalnya nih berkolaborasi nih organisasi mahasiswa kawasan Unimed, baik dari IMM, HMI, GMNI, GMKI. Aku pikir luaran dari contoh tadi tentang pengabdian tadi itu akan banyak gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya satu organisasi biasanya cuma satu targetannya gitu kan. Ini akan banyak gitu kan, karena dari sekian banyaknya organisasi yang saya sebutkan tadi kan mempunyai tujuan dari organisasi tersebut gitu kan. Ya kalau kita bicara ke rohanian gitu kan, di situ ada di satu wilayah yang ingin diabdikan kan nggak mungkin mempunyai satu agama kan begitu. Nah disitulah kemungkinan kolaborasi itu terjadi antara organisasi-organisasi keagamaan atau kerohanian kan ya gitu. Di luar dari rohani gitu kan, ada dia sifatnya teknologi gitu kan. Nah, aku yakin pun dari setiap organisasi kawasan Unimed ini pun mempunyai bidang-bidang yang terkait tentang teknologi kan ya gitu. Baik dari implementasi dari perguruan tinggi ya kan. Nah, itu bicara teknologi atau bicara keperempuanan juga ada kan begitu. Intinya idealnya ya seperti itu gitu menurut saya pribadi tentang pergerakan-pergerakan sosial. Mungkin contoh lain akan banyak disampaikan oleh kawan-kawan yang lain dan itu saja saya kembalikan. Yaitu tadi jawaban dari Abang Dawanda. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Ferry. Baik, terima kasih. Maaf tadi ya terkeluar pertanyaan sebelumnya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan ini, menurut saya untuk gerakan untuk gerakan kepemudaan ya yang ideal, menurut saya yakni gerakan yang hari ini ya kelompok-kelompok yang udah ada hari ini, yang banyak ini punya sebuah tujuan, kemudian punya sebuah visi. Namun visi itu ya ideologi itu bisa diturunkan sedikit untuk kemudian dapat memberikan sebuah persatuan ya, bersatu dengan organisasi yang lain ya, saling berkolaborasi. Jadi intinya sebuah organisasi yang ideal ya, organisasi kepemudaan, gerakan kepemudaan yang ideal itu yakni yang dapat bersatu dengan organisasi kepemudaan yang lain ya. Itu menurut saya organisasi kepemudaan yang ideal, yakni dapat menurunkan egoismenya, kemudian ideologinya, sehingga bisa bersatu dengan organisasi-organisasi yang lainnya untuk saling berkolaborasi. Itu dari saya kembalikan. Ya, itu tadi jawaban dari Abang Ferry. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Ya, baik. Terima kasih. Nah, mungkin menurut saya bagaimana gerakan kepemudaan yang ideal menurut saya gitu kan. Nah, mungkin lebih kembali ke tujuannya sih. Lebih kenapa sih organisasi ini dibentuk gitu kan. Baik itu mau memang tujuannya akademik, baik itu memang tujuannya apa ya, teknologi gitu. Nah, mungkin saya di sini sebagai apa ya, perwakilan organisasi daerah gitu kan, asahan gitu. Nah, di asahan sendiri belum tentu kulturnya sama dengan daerah-daerah lain, baik itu Srege, Madinah, Tapanuli, segala macam gitu, yang banyak kabupaten di Sumatera Utara ini sendiri gitu. Nah, kembali ke tujuannya sendiri, kalau memang itu untuk kepemudaan, dan ketika kita dipanggil untuk seperti ini bilang Kak Justika tadi, kemasyarakatan umat gitu ya, masyarakat. Nah, kita harus sigap gitu. Kita harus bisa mau berkolaborasi gitu ya, karena
Kalau kita hanya mementingkan tujuan kita sendiri, kenapa tujuan itu dibentuk, maka kita hanya berputar-putar di situ saja gitu. Karena mungkin banyak sekali sekarang organisasi-organisasi yang fokusnya seperti digital gitu kan, yang 4.0 bahkan sekarang udah mau 5.0 gitu. Nah kalau itu saja gitu, mereka bingung juga bagaimana turun ke lapangan gitu. Nah maka dari itu ketika ada organisasi yang memang lebih sering ke lapangan, jadi kita saling bekerja sama gitu. Ada yang mengerti teknologi, ada yang mengerti pendidikan, ada yang mengerti akademik gitu, dan ada yang mengerti bagaimana situasi sosial di masyarakat. Jadi saling bekerja sama untuk apa? Untuk kebaikan umat, untuk kebaikan masyarakat, seperti itu. Saya kembalikan. Ya itu tadi jawaban dari Abang Da Hafiz. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Justika. Oke, terima kasih. Organisasi yang ideal ya. Menurut saya itu organisasi yang bisa menjawab tantangan hari ini. Jadi apa sih tantangan kita hari ini gitu kan? Ketika hari ini kita tidak bisa kuat untuk berjalan sendiri, maka kita harus memboyong orang-orang dengan visi dan misi yang sama gitu. Jadi sebuah organisasi yang ideal menurut saya itu adalah dia bisa menjawab tantangan dan dia bisa tidak menunggu dunia berubah gitu. Dia bisa membuat perubahan itu dari segi apapun itu. Mungkin organisasinya kekeh untuk sebuah kegiatan, sebuah program begitu kan. Tapi gimana pun caranya kita harus organisasi itu harus siap membangun silaturahmi ataupun membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya gitu. Tidak merasa aku organisasiku sudah besar, aku tidak butuh orang lain gitu. Sama seperti kata Bang Hafiz tadi gitu kan. Ada punya banyak kultur, punya banyak kriteria gitu. Lalu bagaimana sih organisasi ini bisa sama-sama gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan masing-masing organisasi pasti sudah beda gitu. Idealnya organisasi juga pasti sudah beda gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah organisasi yang bisa menjawab tantangan. Apa tantangan kita hari ini? Mari kita cari, mari kita diskusikan. Itu yang mau kita diskusikan gitu kan. Dengan kolaborasi kita hari ini adalah salah satu bentuk implementasi pemuda untuk menjawab tantangan, untuk menjawab permasalahan hari ini, yaitu apa? Kalau HMI berjalan sendiri pun pasti tidak kuat dengan metode yang mungkin ya HMI berjalan organisasi perkaderan gitu kan. Lalu ikatan mahasiswa asahan, ya menjabarkan kawan-kawan, mengumpulkan kawan-kawan asahan gitu kan. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang lain gitu? Lalu kira-kira dengan penggabungan organisasi-organisasi ini apa yang akan bisa kita hasilkan gitu kan? Pasti ada hasil yang ada output yang jauh lebih besar ketika HMI berjalan sendiri, IMM berjalan sendiri dengan HMI dan IMM bergabung gitu kan. Jadi itu dia, organisasi yang ideal menurut saya adalah organisasi yang bisa menjawab tantangan dan siap berkolaborasi. Saya kembalikan. Ya, itu tadi jawaban dari Kakanda Justika. Terakhir saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Febi. Oke, baik. Dengar suaranya moderator? Dengar, Kak. Oke. Baik. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Justika tadi, bahwa menyimpulkan dari apa yang sudah teman-teman sampaikan mengenai gerakan pemuda yang ideal seperti apa. Saya sepakat dengan Kak Justika bahwasanya tidak ada sebenarnya gerakan pemuda itu yang ideal. Tidak ada yang ideal. Dia itu ideal sesuai dengan tujuannya masing-masing. HM itu ideal dengan visi misi juga. Lingkaran mahasiswa asahan ideal sesuai dengan tujuannya. Kemudian teman-teman dari SEMAF dan juga dari kami juga ideal gitu kan. Kita sama-sama mempunyai porsi ideal itu seperti apa, karena kembali lagi kalau berbicara
Bang Hafiz gitu kan. Artinya karena kalau berbicara mengenai ideal ini, semuanya ideal ingin sekadar numpang nama, katakan mungkin untuk mengejar popularitas dan kedudukan untuk mencapai sebuah tujuan pribadi gitu kan. Tujuan pribadi ya berarti belum dikatakan sebagai ideal. Dalam artian yang membuat idealnya sebuah organisasi itu bukan orang-orang kita yang membuat bagaimana standar ideal kita yang membuat bagaimana kita itu ideal dan bisa memberikan kebermanfaatan. Untuk apa kita berkecimpung di organisasi tapi kita tidak tahu arah gerakan kita kemana, tujuan kita untuk apa, dan kita tidak pernah memikirkan dan mengoreksi apakah kita sudah bermanfaat, apakah organisasi ini sudah bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Paling tidak usah kita jauh-jauh mengenai sebuah perubahan yang besar, kebermanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat luas, umat secara luas. Gitu. Paling tidak sebuah organisasi itu bisa bermanfaat untuk anggotanya sendiri gitu. Untuk anggotanya sendiri sejauh mana ketika anggota-anggota dalam organisasi itu dia bisa merubah dirinya, dia bisa berubah ke arah yang lebih baik ketika masuk ke dalam sebuah organisasi itu, bukan malah berubah sebaliknya. Ketika mungkin dia dulunya belum berorganisasi dan setelah berorganisasi, dia lebih mampu untuk memanajemen waktunya, dia lebih mampu untuk mengupgrade kemampuannya, dia lebih mampu untuk bersosial dan bermasyarakat. Artinya organisasi itu sudah memberikan kebermanfaatan bagi anggotanya. Karena untuk memberikan kebermanfaatan itu kan sebenarnya dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu. Hal terkecil kita di organisasi adalah anggota organisasi kita. Setelah itu baru kita keluar untuk memberikan kebermanfaatan katakan mungkin bagi mahasiswa dan secara luas bagi masyarakat. Itu dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, itu tadi jawaban dari Kakanda Pebi. Sebenarnya memang ideal itu menurut kita masing-masing gitu. Bagaimana organisasi kita sendiri itu apakah udah membawa kebermanfaatan untuk orang lain ataupun untuk organisasi sendiri. Maka jika memang organisasi kita atau gerakan kepemudaan kita itu telah membawa banyak kebermanfaatan, maka bisa dikatakan bahwasannya organisasi kita itu adalah organisasi yang ideal. Ideal menurut kita dan ideal menurut orang lain. Gitu. Jadi kembali lagi bagaimana kita sebagai anggota atau orang yang mengaktifkan organisasi itu membangun tujuan, menjalin kolaborasi antara organisasi lain supaya kita tahu di mana sih batas bentuk ideal dari organisasi kita sendiri. Bukan hanya kita sendiri yang mengelola organisasi kita, tetapi ikut bekerja sama dengan organisasi lain supaya kita tahu bentuk dari ideal organisasi itu sendiri bagaimana gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, apakah Anda setuju jika antara organisasi kepemudaan saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk sebuah program atau proyek besar untuk memberikan pengaruh dan kebermanfaatan yang besar juga bagi orang lain? Mungkin saya ingin dari Abang Dawanda terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, terima kasih moderator. Berarti saya tadi sebelumnya keliru nih moderator. Tapi tidak apalah, mungkin mengulang kembali gitu kan. Ya, menurut saya jika memang itu dasarnya adalah pemuda atau mahasiswa, ya kayaknya menurut saya pribadi ya antara organisasi kepemudaan itu memang harus berkolaborasi. Kembali ke jawaban saya sebelumnya bahwasanya pergerakan sosial itu penting untuk organisasi-organisasi pemuda. Tapi kembali lagi ke tujuan dari organisasi tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Hemat saya berpikir gitu kan, pola-pola pengkaderan dari setiap organisasi itu mempunyai budayanya masing-masing dan mempunyai tolak ukur nilai-nilai
pengkaderan tersebut. Jika memang kita sudah selesai dalam artian kader, yaitu mempunyai nilai tanggung jawab, begitu kan. Nah, tanggung jawab kita sebagai pemuda ini adalah maaf cakapnya kembali lagi ke misalnya nih, kita kayak perumpamaan katanya itu pergi untuk pulang. Emang sebenarnya simpel gitu kan perkataan itu, pergi untuk pulang. Kayak contohnya saya ini sedang merantau di Medan untuk apa? Untuk berkuliah, untuk kuliah, menuntut ilmu kan begitu. Ya sebenarnya esensi saya ini ya untuk kembali lagi ke kampung halaman saya gitu kan. Setidaknya menerapkan apa yang saya tahu tentang dunia pendidikan. Gitu. Jadi maksudnya saya itu penting untuk kolaborasi ini atau bekerja sama gitu ya, kembali lagi ke tingkatan sosial tadi gitu, karena kalau dicontohkan lagi tentang pengabdian masyarakat gitu atau menciptakan suatu desa binaan gitu kan, ya kita memang harus benar-benar berkolaborasi, karena belum tentu satu organ itu bisa memenuhi kekurangan dari setiap kekurangan yang ada di desa binaan tersebut. Ya, kembali lagi saya ulangi tentang dunia teknologi, pendidikan, keperempuanan, apalagi ya. Ya, mungkin itulah kemungkinan tadi. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari Abang Wanda. Mungkin selanjutnya jawaban dari Kakanda Pebi. Kalau ditanya setuju atau tidak setuju, ya tentu kalau program dan proyeknya itu bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas gitu kan. Ya kalau dari saya sih sebenarnya setuju. Itu kembali lagi ke konsep kita di awal, bagaimana apa yang mau kita buat gitu kan. Tentunya ketika membuat sebuah program dan proyek besar itu, kalau misalnya tadi kata Bang Wanda untuk misi sosial lah, katakan ke masyarakat, apa yang mau kita buat gitu, apa yang mau kita buat tentunya harus kita dudukkan dulu, bersama, kita kumpulkan dulu bersama ide-ide kita seperti apa, karena itu tadi gunanya kita berkolaborasi itu kita bakalan menemukan pemikiran-pemikiran baru yang mungkin kita tidak mempunyai ide seperti itu, teman kita mempunyai gitu, sehingga kalau misalnya tujuannya sudah pas, tujuannya sudah sama, dan kira-kira program itu bakal memberikan kebermanfaatan, ya dari saya ya pasti setuju karena kolaborasi itu kan salah satu apa ya, poin yang memang harus dilakukan dan sangat dituntut di era revolusi industri 4.0 untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih besar. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Baik, terima kasih ya. Nah, apakah saya setuju jika antara organisasi kepemudaan saling bekerja sama, berkolaborasi untuk pengaruh dan bermanfaat yang lebih besar juga. Ini ya saya bilang dan saya juga di kampus ber-HMI gitu. Dan di 5 itu tidak hanya HMI aja gitu, tidak semua anak HMI saya aja gitu, tidak. Ada juga anak IMM, kemudian juga ketua panitia saat ini Riana Sajat dari IMM gitu kan, juga bergabung di 5. Jadi kami tidak memandang organisasi di kampus gitu. Nah mungkin di Asahan ini orang cuma taunya Kisaran gitu kan, tapi masih banyak daerah-daerah di Asahan ini yang
masih membutuhkan uluran tangan pemerintah lah gitu kan. Atau mungkin kami pernah mengadakan kegiatan, kami sosialisasi tentang pendidikan, dan ternyata di mungkin kita bisa bilang di penjuru-penjuru asahan itu masih banyak sekolah-sekolah yang siswanya tingkat untuk menuju perguruan tingginya atau menuju kampus itu sangat rendah gitu. Gitu kan. Kalau kita kita dengan bahasa lembut atau mungkin bahasa kasar bisa kita bilang ya S1 saja sekarang belum tentu memiliki pekerjaan yang layak gitu, apalagi yang cuma tamatan SMA gitu kan. Jadi mereka fokusnya ya udah kalau nggak tamat SMA kerja kuliah gitu. Disitulah kami hadir, Organda ini hadir untuk mengedukasi siswa tersebut, dan pasti para guru atau kepala sekolahnya itu sangat welcome sama kita, bahkan mendukung kita, kalian kapan datang lagi gitu kan. Karena informasi itu mereka dari pusat turun ke provinsi bahkan turun ke kabupaten itu sangat minim gitu informasinya. Mereka menunggu kehadiran kita di situ. Disitulah kami hadir, kita hadir mengedukasi mungkin para guru-guru juga sedikit, dan memberikan motivasi lah, stimulus positif untuk para siswa tersebut. Dan di situ kami tidak ada tuh membawa abang HMI lo, nggak pernah tuh, Ariansa IMM lo, kami UPMI GMKI nggak ada, aku SEMA lo dulu di kampus gitu, kami BEM di kampus masing-masing, tidak. Tapi kami cuma mengatakan kami mahasiswa asahan, cuma seperti itu. Di situ mungkin mereka ya sedikit termotivasi kan, bagaimana sedikit jalan menuju kampus itu, baik itu jalur SNMPTN, SBM gitu, bahkan beasiswa gitu. Kalau kita memberi mereka pasti mereka sangat setuju, karena mungkin ya ekonomi juga mungkin menjadi patokan juga gitu kan, selain orang tua gitu kan. Nah di situ kita hadir. Jadi memang saya sangat setuju sekali, kita walaupun berbeda-beda organisasi dengan kultur yang berbeda, tetapi untuk umat ya, misalnya daerah saya asahan, kami ya fokus kami di situ asahan, kami tidak ada membawa latar background kami. Seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih moderator. Ya, itu tadi jawaban dari Abang Hafiz. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Ferry. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya rasa bersepakat dengan para ketua-ketua tadi ya, terkait apakah setuju. Ya, saya bersetuju, tapi kenapa tidak ya? Kenapa tidak kalau kita bisa bersatu? Tapi ada sebuah komitmen, ya, ada sebuah komitmen yang kemudian kita konsisten terhadap apa yang ingin kita tuju. Ya, jangan serta-merta semua, ayo kita setuju sebuah tujuan, tapi kita tidak tahu tujuannya apa, kemudian kita tidak tahu topiknya apa gitu untuk kita. Jadi rata-rata memang semua organisasi gerakan kepemudaan hari ini punya ideologinya masing-masing. Tapi itu bisa diturunkan dengan adanya sebuah komitmen dan dengan adanya sebuah konsisten ya. Kita konsisten terhadap kesepakatan apa yang kita lakukan gitu. Itu catatannya mungkin kalau untuk kita dapat bersatu gitu. Harus ada satu hal yang dapat membuat kita bersatu. Oke, itu dari saya kembalikan. Oke Bang, baik, terima kasih. Selanjutnya jawaban terakhir saya ingin mendengar dari Kakanda Justika. Oke, terima kasih. Jawabannya semua setuju, dan berarti kita semua di sini sadar kekuatan satu orang tidak lebih kuat dari kekuatan 10 orang. Jadi dengan begitu, dari pertanyaannya tadi kan, kita bersatu tidak melulu harus tentang program yang besar, program kecil dan sederhana saja kita bisa bersatu. Karena poin dari Sumpah Pemuda ini adalah kesatuan gitu kan. Ketika kita sudah memahami permasalahan hari ini dan jawabannya adalah kita bersatu, maka mari kita bersatu untuk membendung kekuatan yang jauh lebih besar dari satu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kekuatan satu orang tidak lebih
kuat dari kekuatan 10 orang. Itu saja, saya kembalikan. Ya, itu tadi jawaban dari para narasumber kita. Mungkin ya semuanya sepakat gitu. Jika memang kolaborasi untuk menyatukan organisasi-organisasi yang ada pada saat ini, maka semua juga sepakat gitu dengan tujuan baik, bukan hanya sekadar di program besar, tetapi program kecil juga jika mencapai tujuan yang baik, maka semuanya sepakat gitu untuk menjalin kolaborasi antara sesama pemuda dan organisasi lainnya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bersatu, bangkit, dan tumbuh adalah tema yang diangkat pada peringatan Sumpah Pemuda hari ini. Menurut Anda, apa sih makna filosofis dari tema yang diangkat hari ini? Duluan, ibu nyusul. Mungkin saya ingin dari Abang Daferi terlebih dahulu yang menjawab, Bang. Mana ini kok diam? Kepada Abang Daferi dipersilahkan, Bang. Baik, maaf. Terima kasih. Tadi tidak terdengar ya. Oke. Baik, saya rasa dari makna filosofis bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ya, kita tahu makna bersatu artinya kita dapat berkumpul, saling merangkul satu sama lain menjadi satu kesatuan. Kemudian kita dapat bangkit ya. Setelah kita bersatu, kemudian kita bangkit ya, membangun sebuah atau melakukan sebuah gerakan. Ya, kemudian kita tumbuh. Yakni bisa diartikan ya hidup, kita menghidupkan gitu, menghidupkan kembali pergerakan mahasiswa, pergerakan pemuda untuk mencapai tujuannya atau kepentingan bersama untuk lebih memberikan kebermanfaatan yang lebih berpengaruh lagi. Itu dari saya kembalikan. Baik, itu tadi jawaban dari Abang Daferi. Selanjutnya saya ingin mendengar dari Kakanda Justika terlebih dahulu. Oke, makna filosofis bersatu, bangkit, dan tumbuh. Bersatu, kita sadar satu orang tidak lebih kuat dari 10 orang, maka kita memilih untuk bersatu, menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi, kita sudah sepakat, makna dari Sumpah Pemuda adalah persatuan, maka kita memilih untuk bersatu. Beberapa instansi yang ada hari ini memilih untuk bersatu, membuat webinar ini untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan para pemuda hari ini atau masalah bangsa kita hari ini. Lalu bangkit. Setelah kita bersatu, kita membentuk spirit para pemuda untuk bangkit, menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin hari ini permasalahan umat adalah pandemi yang merebak kemana-mana, baik ekonomi, pergerakan, dan segala macamnya. Jadi dengan kesadaran kita yang sudah bersatu tadi, kita akan membentuk, mungkin kita hari ini contoh, saya tenaganya tinggal 0,5%, Bang Hafiz Rizaldi tenaganya tinggal 0,5%, tapi dengan kita memilih bersatu tadi, kita sudah bisa mengumpulkan untuk bangkit, lalu tumbuh. Setelah memanfaatkan 10% tadi untuk bangkit, kita akan mencari persenan tenaga lagi untuk menumbuhkan apa yang seharusnya kita tumbuhkan. Mungkin jika ditarik lagi permasalahan negara, ekonomi, maka dengan kekuatan kita yang 10% kita akan memutar otak gitu kan. Apa yang harus kita buat? Bagaimana caranya supaya
ekonomi kita tumbuh, masyarakat tidak lagi merasa kesulitan, karena kita mahasiswa ini adalah bagian dari masyarakat yang memang menikmati dampaknya pandemi, begitu kan. Jadi mungkin itu dari makna bersatu, bangkit, dan tumbuh. Kita bersatu untuk membangun kekuatan, sisa-sisa kekuatan kita untuk menumbuhkan apa yang seharusnya tumbuh gitu. Sudah cukup lama kan kita tertidur karena pandemi. Sudah cukup lama kita merasa menyerah karena pandemi. Jadi ayo kawan-kawan pemuda, ormawa, dan segala macam komunitas-komunitas pemuda, yuk kita bangkit untuk negara kita, atau seminimal-minimalnya untuk diri kita sendiri. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Kakanda Justika. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Dawanda. Mungkin kepada Abang Da saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Bersatu, bangkit, dan tumbuh adalah tema yang diangkat pada peringatan Sumpah Pemuda hari ini. Jadi, menurut saya makna filosofis dari tema yang diangkat ini, contoh pertama itu bersatu. Ya, seperti spirit persatuan gitu. Persatuan dalam berbangsa. Itulah menurut saya dari bersatu kan begitu. Kalau bangkit, ya pemuda memang harus bangkit gitu. Bangkitnya ya dengan mempunyai spirit kayak partisipasi untuk bekerja sama gitu. Bekerja sama antar pemuda. Dan selanjutnya tumbuh. Tetap kokoh dan bertahan itu bagus gitu. Ya, bagusnya untuk apa? Untuk mempertahankan persatuan yang sudah dibentuk dan untuk menjaga nilai-nilai yang sudah dibangkitkan atau spirit partisipasi untuk agar bisa lebih tumbuh lagi atau berkembang. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Da Hafiz. Ya baik, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber ya, apalagi tadi ada Kak Justika juga yang dari bahasa seni gitu ya kan, mungkin lebih paham dia mengenai filosofis gitu kan. Nah, mungkin bagi saya sendiri singkat saja gitu ya. Nah, bersatu ya kita berbagai organisasi, berbagai budaya, ideologi, kita bersatu gitu kan. Kemudian kita bersatu ini apa gitu, apa selanjutnya? Jika untuk kita ada proyek besar untuk keselamatan umat, nah kita lakukan, kita bangkit. Kita bangkit untuk melakukan tersebut tanpa beda-bedakan, kita saling bergotong royong. Nah, setelah kegiatan itu selesai gitu kan, ataupun kegiatan itu masih berlangsung, apa yang kita pikirkan gitu, jangan hanya setelah itu kita langsung bubar gitu kan, atau mungkin ada kelas pas selama kegiatan gitu, kalau bisa jangan sampai gitu. Jadi kita tetap di tahap tumbuh, kita selalu bersama, aliansi tadi tetap bersatu, bangkit, dan selalu tumbuh untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang berguna untuk bagi masyarakat. Seperti itu. Saya kembalikan. Ya, itu dia jawaban dari Abang Da Hafiz. Yang terakhir mungkin saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Pebi. Ya, baik, mungkin udah terangkum semua yang disampaikan oleh kawan-kawan. Dan saya sederhana saja sebenarnya, temanya kan bersatu, bangkit, dan tumbuh. Kalau misalnya kita sendiri gitu kan tidak bersatu, kalau misalnya kita sendiri pasti kita akan bangkit sendiri dan juga tumbuh sendiri. Artinya kalau misalnya kita sendiri, bangkitnya itu akan lebih susah karena kita sendiri yang tidak ada yang menopang kita untuk bangkit. Dan tumbuhnya pun kita akan sendiri gitu. Artinya kita hanya mementingkan diri kita saja yang berkembang, hanya ingin mementingkan diri kita saja yang tumbuh, dan hanya mementingkan diri kita saja yang maju gitu. Artinya
filosofis dari Bersatu Bangkit dan Tumbuh itu ya untuk tumbuh yang lebih besar itu, untuk bangkit yang lebih besar itu ya kita harus bersama-sama. Karena kalau kita berjuangnya bersatu bersama-sama, ketika kita mengalami ketika kita jatuh mungkin ada yang menopang untuk kita bangkit kembali, dan kalaupun kita tumbuh, kita akan tumbuh lebih besar, tumbuh bersama-sama. Karena kalau misalnya kita tumbuh sendiri-sendiri rasanya sepertinya agak kurang lah dibandingkan kalau misalnya kita tumbuh bersama-sama. Kalau misalnya sederhananya mungkin ketika kita sendiri, ketika kita hanya misalnya katakan maju sendiri, tumbuh sendiri, kita akan meninggalkan teman-teman kita yang lain tidak tumbuh dan tidak berkembang gitu kan. Artinya memang harus bersatu, pemuda harus bersatu agar ketika mereka bersatu itu, ketika jatuh mereka bisa bangkit bersama dan ada yang menopang sehingga bangkitnya tidak terlalu lama dan akan tumbuh dengan lebih besar dan memberikan perubahan yang signifikan menurut saya. Itu sih. Baik, itu tadi jawaban dari Kakanda Pebi. Ya sebenarnya ya baik. Sebenarnya dari tema Sumpah Pemuda kali ini, Bersatu Bangkit dan Tumbuh adalah sebagai teguran keras untuk kita para pemuda dan para organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, bahwasannya kita itu dituntut untuk bersatu, bangkit dan tumbuh bersama-sama, bukan cuma sendiri. Karena seperti yang dibilang sama Kakanda Pebi dan Kakanda Justika tadi, jika kita tumbuh sendiri, itu sama dengan kita membesarkan organisasi kita sendiri gitu. Jadi tujuan dari Bersatu Bangkit dan Tumbuh adalah sebagai kode keras bagi kita semua para pemuda dan para organisasi-organisasi sekarang yang ada untuk terus menjalin silaturahmi, terus berkolaborasi, memajukan organisasi sebagai bentuk dari implementasi Sumpah Pemuda tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu sepakat bahwa organisasi kepemudaan adalah source of solution atau sumber solusi bagi mahasiswa? Jika sepakat, bagaimana langkah dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjawab berbagai permasalahan mahasiswa yang ada di kampus? Mungkin saya ingin dari Kakanda Pebi terlebih dahulu yang menjawab. Baik. Mengenai source of solution, ya sepakat nggak kalau dikatakan organisasi kepemudaan itu adalah source of solution, sumber solusi bagi mahasiswa di kampus. Tergantung kita mau buat apa bagi mahasiswa, apa peran kita bagi mahasiswa. Kalau kita hanya bergerak untuk organisasi dan untuk anggota organisasi kita sendiri, saya rasa kita belum bisa menjadi sumber solusi bagi mahasiswa secara luas ya. Secara luas. Artinya banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa, mungkin terutama di kampus kita tercinta, banyak permasalahan yang muncul, mungkin mulai dari permasalahan UKT, permasalahan ekonomi, ataupun mungkin permasalahan akademik gitu, permasalahan akademik dan sebagainya, yang mungkin mereka tidak tahu untuk berbuat apa dan tindakan apa yang harus mereka lakukan gitu. Ditambah lagi mungkin banyaknya aturan-aturan yang juga tidak bisa ditolerir gitu lah misalnya katakan. Jadi memang cukup berat sebenarnya, itu sebuah PR besar dan juga hal yang sangat berat untuk dilakukan menurut saya. Kalau dikatakan kita bisa menjadi source of solution, lebih tepatnya belum menjadi source of solution begitu. Karena kalau misalnya kita sudah menjadi sumber solusi bagi mahasiswa, ya itu tadi, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Tidak mungkin IMM sendiri bisa menjadi sumber solusi bagi mahasiswa.
terlalu kecil ruang lingkup misalnya satu organisasi untuk memberikan kebermanfaatan dan untuk memberikan solusi bagi permasalahan mahasiswa yang ribuan di Unimed gitu. Artinya kan memang harus ada bentuk kolaborasi bersama-sama, ada riset bersama-sama apa permasalahan mahasiswa, atau mungkin dibuat ada semacam tempat pengaduan katakanlah mungkin, atau bisa membuat petisi dan sebagainya ketika ada permasalahan-permasalahan mahasiswa gitu, agar setiap permasalahan mahasiswa yang atau mungkin masalah UKT dan sebagainya, mungkin pemotongan UKT dan juga penurunan UKT gitu, hanya mahasiswa yang mengalami penurunan UKT saja yang bersuara, yang mungkin bersuara sih, sedangkan mungkin kita beberapa yang tidak terjebak ke dalam masalah itu, yang tidak mempunyai kepentingan di situ, ya udah kita membiarkan hal itu begitu saja. Artinya kan sebenarnya karena kita juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk memecahkan masalah itu. Katakan mungkin kasus contoh. Oke, baik, mungkin kita lanjut saja dulu. Selanjutnya kepada Abang Dawanda, mungkin bisa untuk menjawab, Bang. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kali ini, sumber solusi bagi mahasiswa ya. Sepakat. Kenapa? Organisasi kepemudaan ini sudah berkali-kali saya sampaikan bahwasannya ini adalah wadah bagi mahasiswa atau pemuda dalam hal belajar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya belajar yang seperti apa? Misalnya, contohnya belajar di luar, belajar tentang manajemen kah? Yang jelas di luar dari mata kuliah kemungkinan, atau yang lebih menekuni profesinya. Jadi untuk langkah-langkahnya, langkah apa yang perlu kita upayakan gitu. Seperti yang sudah disampaikan dengan Kakanda Peggy ya, kalau salah. Dengan Kakanda Peggy atau pembicara sebelumnya, bahwasannya kita harus mempunyai power terlebih dahulu. Power yang seperti apa? Contohnya ya mengetahui hal-hal atau perkembangan yang ada, atau sama-sama berpartisipasi untuk kepentingan bersama juga, gitu. Atau tentang pembicaraan tentang pihak-pihak yang tidak terkait dengan penurunan uang kuliah, begitu yang disampaikan oleh Kakanda Peggy. Atau mungkin itu sajalah, saya kembalikan. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Abang Dahafiz. Selanjutnya, Abang Dawanda, maaf. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar dari Kakanda Justika. Oke, gerakan mahasiswa sebagai sumber solusi ya atas permasalahan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kalau kita tarik dia per organisasi, mungkin bisa jadi ia sebagai sumber solusi gitu kan, seperti yang disebutkan PT KP HMFT Unimed tadi, sebagai media pembelajaran apapun itu, baik manajemen waktu, manajemen diri dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita bicaranya ruang lingkupnya jauh lebih besar, mahasiswa gitu kan, yang ada di Universitas Negeri Medan,
seperti yang disebutkan sama Kak Baby tadi, kita satu instansi tidak cukup kuat untuk menaungi seluruh mahasiswa tadi gitu kan. Lalu pertanyaannya, kita organisasi-organisasi ini sudah membuat tabulasi tidak? Apa sih yang menjadi permasalahan mahasiswa-mahasiswa hari ini gitu? Ketika kita punya tabulasi permasalahan mereka, mungkin bisa jadi kita bisa bekerja, bisa kolaborasi untuk membuat sebuah solusi gitu kan. Masalah UKT, masalah apa lagi ya? Itu mungkin gimana ya? Itu pendapat individu gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah sudah ada mentabulasi itu? Apakah itu yang menjadi masalah mahasiswa hari ini gitu? Kalau bicara ekonomi ya gimana pun pasti menjadi permasalahan umat gitu kan. Tapi apakah cuma itu masalah mahasiswa hari ini gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa menjadi organisasi kemahasiswaan bisa menjadi solusi untuk permasalahan mahasiswa, bisa jadi tidak gitu. Tergantung apa yang menjadi masalah mahasiswa hari ini gitu. Benar-benar tabulasi angket lah gitu, bukan cuma lagi pendapat Dek, apa masalahmu sebagai mahasiswa hari ini, tidak seperti itu lagi gitu. Memang udah datanya ada gitu. Jadi kita kawan-kawan sudah bisa bertindak kira-kira tindakan seperti apa yang harus kita buat untuk menjawab permasalahan itu gitu. Jadi mungkin dari kegiatan hari ini kita bisa mengumpulkan data itu permasalahan mahasiswa hari ini untuk menjawab pertanyaan yang ada saat ini. Saya kembalikan. Ya, itu tadi jawaban dari Kakanda Justika. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Daveri. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Terkait dengan sort of solution ini, sumber dari solusi bagi masalah mahasiswa ya. Memang kita sebagai organisasi mengumpulkan para mahasiswa, para pemuda untuk kemudian ya menjadi solusi sebenarnya. Solusi. Kalau kita di kampus ya solusi kita sebagai pemuda yang menjadi solusi di kampus. Kemudian tidak hanya itu ya, kita tahu peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Perlu kita sadari itu terlebih dahulu. Kesadaran sebagai mahasiswa yang tahu peran dan mengimplementasikan ya perannya, fungsinya kepada halayak ramai. Tidak hanya dari segi mahasiswa ya, tapi lebih kepada yang hari ini kan kita paham bahwa mahasiswa kan sebagai iron stock untuk bangsa. Jadi hari ini masalah di mahasiswa saja susah untuk kita selesaikan, kita tidak bersatu ya. Tapi bagaimana kita bisa untuk melangkah lebih jauh ya, melangkah lebih jauh ya. Bagaimana langkah dan upayanya ya, kita mesti sadar dahulu tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, kemudian paham ya dan mengimplementasikan dari peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Yaitu lebih jauhnya lagi. Itu sih dari saya kembalikan. Baik, itu tadi jawaban dari Abang Daveri. Izin moderator. Mungkin yang terakhir saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Baby. Izin moderator. Oh iya Bang. Nah, sedikit saran, coba ditanya ke kawan-kawan yang ada di dalam forum Zoom ini, mana tahu ada yang ingin menyatakan pendapatnya atau ingin dibicarakan, gitu. Jangan hanya orang-orang yang maaf sebelumnya Bang. Jadi sistem di sini itu kita melakukan tanya jawab dahulu kepada para narasumber untuk jika ada dari para peserta yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa setelah selesai dari pertanyaan tersebut. Izin moderator. Izin moderator. Ya, silakan. Alangkah lebih baiknya, ini kan diskusi kan gitu. Nah, artinya diskusinya tidak hanya satu arah, dalam artian
peserta harus bertanya kepada orang-orang yang seperti yang ditampilkan di flyer, nggak hanya itu gitu. Nah, kan kita ingin diskusi dua arah gitu. Nah, dari tadi saya juga merhatikan kok kayaknya peserta nanya apa pembicara jawab cuma satu arah gitu, sangat monoton. Nah, langkah baiknya coba buka itu ruang-ruang diskusinya, kasih kawan-kawan yang lain kesempatan, barangkali ada yang ingin berbicara gitu. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih saran dari Abang Da. Mungkin karena ini juga ada 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita membuka sesi tanya jawab kepada peserta lain dan juga kepada para narasumber supaya bisa terjadi pembicara 2 arah gitu. Tapi untuk dalam teknis acara kali ini, tadi di pembukaan saya udah menginformasikan bahwasannya saya sebagai moderator itu memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada para narasumber yang telah diundang. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi kepada para peserta. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Pebi. Saya boleh bertanya, moderator izin. Saya kebetulan telat bergabung. Iya, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan ini saya ajukan ke teman-teman keseluruhan yang ada di dalam forum Zoom ini. Saya ingin bertanya gitu. Nah, dengan hari ini ya Hari Sumpah Pemuda dengan tema apa tuh? Bangkit dan tumbuh gitu. Nah, apakah dalam momentum hari ini dapat menjadikan kawan-kawan mahasiswa yang katanya agent of change, agent of social control gitu kan, selalu memikirkan tentang permasalahan-permasalahan umat. Namun nyatanya pada hari ini kita ketahui bersama. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini juga ada kawan-kawan dari anak-anak IMM, anak-anak HMI, ataupun kawan-kawan lintas organisasi yang lain kan gitu. Nah, sedikit memantik, kita dengan banyaknya hari ini gak usah kita berbicara di ranah luar, sangat utopis kita berbicara gitu. Nah, di kampus kita sendiri aja juga banyak problematika yang terjadi kan gitu. Nah, namun hari ini kita ketahui bahwasanya seluruh kader-kader organisasi mahasiswa juga termasuk anak-anak kita sebagai anak-anak kelompok Cipayung Plus juga menutup mata terkait tentang banyaknya kesulitan yang dihadapkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Contoh, hari ini UKT gitu. Kita berbicara tentang UKT gitu. Nah, apa pergerakan mahasiswa gitu. Dari tadi maksudnya kalau bisa gitu, kita jangan hanya diskusi yang hanya sifatnya pening seremonial gitu. Hanya yang udah kita ketahui, kita jawab. Nah, coba kita tuntaskan permasalahan yang ada gitu. Atau nggak hanya tentang UKT, namun tentang aturan jam memasuki kampus yang ada di kampus kita tercinta di Unimed gitu. Nah, pukul 7 kita udah harus dibubarkan. Padahal setahu kita ya kan, kampus adalah laboratoriumnya peradaban. Kita bebas mau di situ sampai jam berapa. Cuman hari ini apa urgensinya? Kenapa kampus harus sampai jam 7? Karena Covid. Kalau Covid, kenapa siang boleh, malam nggak boleh? Kan gitu. Nah, coba ini mari kita godok sama-sama permasalahan yang terjadi. Mumpung ada kawan-kawan dari IMM, HMI dan yang lainnya gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan. Ya baik, itu tadi pertanyaan dari salah satu peserta. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada narasumber yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak ada dari para narasumber yang ingin menjawab, maka saya sebagai moderator akan menunjuk salah satu para narasumber untuk menjawab. Saya lah moderator. Oke, baik. Kepada Bang Dawanda saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Dan terima kasih juga Bangda Murtada Matahari rasanya yang bertanya ya dari peserta forum. Dan saya juga tergerak juga hati saya begitu kan mendengar dari pertanyaan beliau begitu kan. Tapi di luar dari itu mungkin memang benar isi dari maksudnya hasil dari sumber-sumber terkait terlepas dari narasumber memang kebanyakan dari luar. Nah, sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu tuh sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang merasakan, kan begitu. Ya mungkin salah satunya Abangda Murtada kan begitu. Tapi tolak ukurnya sekarang ini, apakah ada sifat kepedulian dari mahasiswa itu sendiri? Kan begitu. Kembali lagi dari judul kita, bahwasanya bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ya, kalau dari pembahasan ini, ya dari acara ini mungkin jelas kita di sini untuk bangkit dan tumbuh, kan kayak gitu. Ya mungkin memang inilah benar pemantiknya, kan begitu. Tapi kan bukan bisa dianggap acara kita saat ini adalah solusi terbaik, kan begitu. Jika memang ini mau dikembangkan, mungkin ada agenda-agenda selanjutnya, kan begitu. Untuk menjawab terkait permasalahan-permasalahan kampus, ya simple aja begitu. Memang ada power kita saat ini di kampus begitu. Apakah posisi mahasiswa di Unimed ini seperti mahasiswa di UIN? Kan tentu saja tidak. Kalau bicara DO, siapa yang mau di DO? Jujur saja walaupun saya orangnya terus terang penantang gitu. Siapa jual saya beli kan misalnya begitu. Kalau misalnya saya sosok penantang, saya juga bisa berpikir ke belakang. Bahwasannya saya sini perantau kan begitu. Dan tujuan saya merantau ini adalah kembali untuk pulang. Menerapkan apa-apa saja yang saya sudah ketahui di sini di desa saya pribadi. Setelah itu selesai, kemungkinan menjalar ke wilayah-wilayah lainnya. Itulah secara kesadaran saya dalam tanggung jawab saya di dunia mahasiswa ini. Jika bicara ruang lingkupnya luas, terkait mahasiswa-mahasiswa lain, atau terpaparnya mahasiswa-mahasiswa lain ini dengan kebijakan-kebijakan kampus yang sifatnya dia tidak benar-benar memfasilitasi mahasiswa itu sendiri, ya oke, saya lanjut. Ya, mari kita diskusikan kembali gitu. Mari kita diskusikan kembali. Jika memang ini menjadikan apa tadi ya? Pemantik, ya saya siap begitu. Kemungkinan itulah saya kembalikan kurang lebih. Ya, itu tadi jawaban dari Abang Dawanda selaku narasumber. Izin moderator mungkin kita lanjut. Iya. Baik, bagaimana moderator saja kalau ingin dilanjut, silakan dilanjut. Mungkin nanti bakal kita bahas lagi ya. Ya, baik Bang. Mungkin kita lanjut dulu untuk tadi pertanyaan ini. Terakhir yaitu saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Baik, terima kasih ya. Nah, mungkin ini masih pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, bahwa organisasi kepemudaan apakah menjadi source of solution gitu, atau solusi bagi mahasiswa gitu kan. Nah, makanya saya bilang lagi, mungkin sudah disampaikan para narasumber tadi, kembali ke mahasiswanya juga dan kondisi kampus sebenarnya. Apa sih sebenarnya permasalahan di kampus kita ini gitu? Apa sih permasalahan di para mahasiswa ini gitu? Nah, mungkin
disampaikan oleh para narasumber tadi, dan mungkin ditambahi Bang Wanda dari pertanyaan Bang Murtada tadi. Memang kondisi pada saat ini Unimed itu mungkin banyak pertanyaan yang kita timbul gitu, yang kita pertanyakan sama Unimed ini gitu. Baik UKT sendiri. Nah, mungkin UKT sendiri ini pembahasannya bukan baru ini saja gitu. Dari tahun-tahun kemarin, bahkan saya dari maba senior kita mungkin sudah membahas ini gitu, tentang perilisan BKT dan UKT perguruan tinggi gitu 2013, mengenai UKT dan BKT dari golongan-golongan tersebut gitu. Dan ya kalau untuk pemotongan 50% bukan baru tahun ini aja gitu. Ya dari tahun-tahun sebelumnya abang-abang kita yang memang tinggal SKS gitu. SKS-nya tinggal 6 ya, atau tinggal skripsi saja memang tinggal 50% gitu. Nah, pada saat ini kan kita memang lagi masanya pandemi gitu. Dan pandemi ini bukan kita saja, bukan kampus Unimed saja yang merasakan, bahkan seluruh kampus dan juga daerah-daerah gitu kan. Saya sendiri dari organisasi daerah merasakan gitu, walaupun asal bukan level 4 gitu, bukan termasuk level 4 PPKM level 4 gitu, tapi merasakan dampaknya gitu bagi para masyarakat. Nah, seperti yang dibilang Bang Wanda tadi, memang kampus kita ini tidak seperti kampus-kampus lain. Mungkin kita sudah pernah menyuarakan aksi-aksi kita 2019, 2018, 2017. Ya selalu ada gitu tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain gitu kan, yang disebutkan Bang Wanda tadi. Ya tapi itu memang PR kita sekarang. Ribut ya, Mak. Bukan ini saja kita bahas gitu kan. Makanya ini sangat luar biasa kita bentuk webinar ini kan. Saya baru hari ini bertemu dengan Bang Wanda, Bang Ferry, Kak Feby, sama Kak Justika, mungkin kita pernah bertemu gitu Kak ya di pelantikan. Nah di sini lah mungkin di sini awal kita bertemu dan membahas apa yang sebenarnya solusi-solusi yang harus kita berikan bagi mahasiswa, seperti yang disampaikan Kak Justika tadi. Ya kita harus by data gitu, kita harus ngomong sesuai data, nggak bisa kita ngomong hanya ini mahasiswa ini, mahasiswa yang mana gitu. Karena ketika kita berbicara dengan pihak rektorat, berbicara dengan pihak yang mengerti akademik, kita harus bicara by data juga gitu. Jadi makanya mungkin di sini sangat luar biasa. Saya terima kasih juga, walaupun saya dari organisasi daerah gitu kan, tapi juga dipanggil sebagai narasumber, bertemu dengan para ketua-ketua narasumber yang sangat luar biasa. Menurut saya sangat berterima kasih gitu kepada IMM Hamka. Nah mungkin setelah ini kita bisa menjalin silaturahmi lagi, baik di luar, baik offline ataupun online gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Terima kasih. Ya baik, itu tadi jawaban dari Abang Dahafiz. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai wujud implementasi dari Sumpah Pemuda? Di pertanyaan kali ini saya ingin kepada Kakanda Justika terlebih dahulu menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Apa saja kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai wujud implementasi Sumpah Pemuda? Baik, tadi ada disebutkan permasalahan-permasalahan yang ada di kampus kita hari ini gitu kan. Jadi mungkin benar pertemuan hari ini sebagai pemantik kita untuk melakukan komitmen kita bersama menjawab tantangan dan permasalahan hari ini di kampus kita gitu kan. Kita adalah mahasiswa, kita adalah pemuda, maka kita membahasnya lebih kecil dulu saja di kampus kita, Universitas Negeri Medan tercinta. Jadi bentuk implementasinya apa? Yang pertama adalah, sepakat. Yang pertama adalah mari kita kumpulkan dulu data. Dengan berapa instansi yang sudah bergabung di sini, kita bisa membuat sebut saja komunitas dulu ya kan, satu komunitas untuk memang sebagai wadah atau sebagai sumber informasi dan sumber solusi yang kita sebutkan tadi gitu untuk kawan-kawan mahasiswa gitu. Jadi implementasi pertama adalah kita kumpulkan dulu datanya, kita kumpulkan dulu data untuk permasalahan-permasalahan yang ada
di Universitas Negeri Medan gitu. Kalau bicara individu, benar masalah waktu, jam pemberlakuan jam, UKT mungkin itu benar-benar menjadi masalah sama kita gitu kan. Tapi apakah itu menjadi masalah sama kawan-kawan mahasiswa yang lain gitu? Mahasiswa yang notabene cuma mahasiswa belakangan ini yang notabene cuma datang ke kampus untuk belajar, untuk mendengarkan dosen, seolah-olah tugas KKNI menjadi sebuah momok, padahal kita lihat ke kehidupan pribadinya sering nongkrong-nongkrong juga gitu kan. Tapi seolah-olah ketika kita ajak berdiskusi, sudah berat kali tugas KKNI itu gitu kan. Jadi mari kita sama-sama nih, kita kumpulkan data. Ketika kita sudah bicara data, kita enak mengumpulkan masanya apa yang harus kita buat tindakan selanjutnya gitu. Jadi dengan data yang kita punya, kita sudah punya senjata gitu. Kita tidak lagi baik omong doang gitu kalau kita ketemu sama rektorat dan sebagainya gitu. Ini Pak, Mas, ini data yang kami kumpulkan dari kawan-kawan mahasiswa Universitas Negeri Medan yang sekian banyak orang, sekian ribu orang. Jadi gimana permasalahan yang ada itu ini gitu. Jadi dengan itu kita sudah bisa nih bertindak gitu kan, apa yang mau kita buat gitu. Jadi dengan tindakan sederhana itu udah menjadi salah satu implementasi kita tentang Sumpah Pemuda ini gitu. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sebagai pemuda, kita bertanggung jawab kepada kawan-kawan yang lain sebagai pemuda gitu. Jadi mari kita komitmen gitu, apa yang mau kita lakukan selanjutnya gitu kan. Apakah cuma cakap-cakap kayak gini atau memang ada tindakan atau memang ada aksi nyatanya gitu. Tapi balik lagi, ini pertama kalinya saya kenal Bang Hafiz, Bang Wanda, Bang Peri gitu kan, Kak Feby dan moderator hari ini gitu kan. Kan nggak mungkin baru pertama kali kenal udah ujuk-ujuk yuk aksi yuk gitu kan tidak gitu. Jadi biarkan ini menjadi pengantar untuk apa yang kita lakukan ke depan. Itu saja. Semoga kita komitmen menjawab tantangan dan menjawab permasalahan pemuda hari ini dan masalah-masalah yang ada di kampus hari ini. Intinya, implementasi sebagai pemuda kita harus bisa menganalisis informasi yang masuk. Jangan ujuk-ujuk terima aja gitu kan. Harus ada tindak lanjut kita, harus ada analisis kita gitu. Saya kembalikan. Ya, itu tadi jawaban dari Kakanda Justika. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Bang Hafiz, mute-nya tolong. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya tentang apa sih kontribusi kita sebagai wujud implementasi Sumpah Pemuda ini gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya berangkat dari Organda Organisasi Daerah Asahan. Saya lebih mengedepankan juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Mungkin tidak yang terlalu berat-berat kali gitu kan, apakah ketika ada musibah saja gitu. Nah, mungkin yang seperti saya bilang tadi, kita bersosialisasi saja ke sekolah-sekolah yang mungkin masih membutuhkan uluran tangan kita gitu kan, masih sedikit lah tangan pemerintah sampai ke sana. Itu sangat luar biasa bagi saya dan bagi teman-teman 5 lainnya dan organ-organ dasar lainnya gitu. Karena memang yang orang itu kurang mengerti atau kurang informasi juga bagaimana untuk ke pusatnya, bagaimana implementasinya ke pengabdian masyarakat gitu. Karena ketika kita bicara kampus apalagi Unimed, ya saya bukannya pesimis juga ya, karena sudah beberapa kali ini saja gitu kejadiannya. Mungkin teman-teman yang pernah bergabung di kegiatan-kegiatan aksi-aksi sebelumnya selalu ada aja kayak hambatan-hambatan gitu. Nah, daripada fokus ke perjuangan yang memang sudah tahu kita gitu kan dari perkumpulan kita ini, perkumpulan kita sebelumnya, makanya kami lebih mengarahkan ke pengabdian masyarakat, karena masyarakat sangat welcome sama kita, masyarakat sangat
senang sama kita karena kita peduli juga bagi mereka gitu kan. Jadi mereka merasa ternyata mahasiswa ini nggak cuman aksi saja, nggak cuman diskusi-diskusi saja, tapi memang terjun langsung ke lapangan, memang terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Tujuannya untuk bersosialisasi dan mengedukasi seperti itu. Mungkin dari saya kembalikan ke Pak Mira. Ya, itu tadi jawaban dari Abang Hafiz. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Ferry. Baik, terkait dengan kontribusi yang bisa kita lakukan ya sebagai wujud implementasi dari Sumpah Pemuda. Pertama kita harus tahu dahulu seberapa di mana ranah kita ya, di mana ranah kita. Kita sebagai mahasiswa, ranah kita di kampus, ranah kita sebagai pelajar, kita paham dan mengerti hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, dan mengerti dan paham sebagai tugas dan peran kita sebagai mahasiswa. Maka dari itu kalau untuk terkait tadi pemantik tentang pergerakan ya, kita sudah mengerti dan paham, sudah sadar akan itu tugas dan peran kita sebagai mahasiswa. Jadi perlu adanya kesadaran akan permasalahan di ruang lingkup kita dahulu, terdahulu. Misalnya saya di fakultas, ya kesadaran akan permasalahan yang ada di fakultas itu kemudian kita selesaikan. Ya permasalahan di tingkat universitas begitu juga. Ya kita ada senat, kemudian itulah menjadi mungkin kedepannya diskusi ini mungkin dari pihak senat merasa senang mungkin ya, karena ada kesadaran dari mahasiswa yang lain. Tidak hanya mereka saja yang berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti kemarin terkait UKT. Saya tidak tahu tadi menjawab tentang pemotongan UKT sudah ada dari tahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu itu datanya dari mana, tapi yang saya tahu dari abang-abangannya kemarin untuk perjuangan untuk penurunan UKT itu yang 50% juga sudah ada audiensi dari SEMAP seluruh fakultas, sudah ada audiensi untuk SEMAP BPMF, kemudian Senat Universitas untuk audiensi yang kemarin, sehingga menghasilkan sebuah keputusan bahwa 50% pemotongan UKT mahasiswa dari semester 9 dan seterusnya. Itu hasil dari kemarin kami audiensi. Kemudian dari yang lain-lain ya, dari yang lain-lain terkait bantuan UKT dari Mendikbud. Itulah kemudian kami audiensikan lagi. Kenapa masih lama? Sudah kami buat untuk audiensi tersebut ya. Terkait permasalahan lainnya ya. Hari ini mahasiswa merasa KKNI memang momok yang paling besar ya rasanya untuk diselesaikan rasanya ya, menjadi pokok permasalahan, sehingga permasalahan yang lainnya seolah teralihkan. Jadi rasanya kesadaran mahasiswa ya hari ini memang kurang untuk itu, hanya tahu menuntut tapi tidak tahu bergeraknya seperti apa ya, tidak tahu bergeraknya seperti apa. Mengapa saya katakan begitu? Ya akan lebih baiknya kita audiensi ya, karena yang memegang power untuk audiensi perwakilan mahasiswa sudah ada senat. Kenapa kita tidak undang itu gitu, untuk kita audiensi? Mungkin selanjutnya bisa kita bicarakan untuk bagaimana ya, mungkin ada sebuah output dari kegiatan ini untuk kemudian bisa menjadi sebuah pergerakan ya, untuk perubahan, menganalisis sebuah masalah yang ada di Unimed itu sendiri, kemudian audiensi SEMA untuk kemudian menghasilkan sebuah perubahan itu gitu. Saya rasa seperti itu, karena powernya sendiri ya, powernya sudah ada lengkap, persatuan kita sebagai mahasiswa, kemudian ada power dari perwakilan mahasiswa, maka itulah yang menjadi kekuatan untuk kita dapat beraudiensi ke pihak birokrasi. Kita tahu sendiri ya, Unimed masih dalam keadaan senat.
beda dengan beda dengan universitas-universitas lain yang BEM gitu. Dan kita masih terikat dengan hal itu ya, sehingga pergerakan kita hari ini dirasa masih kurang begitu. Dan hari ini kesadaran-kesadaran itu yang perlu kita sadari, bahwasanya hari ini kita memang masih dalam kondisi senat ya, senat bukan BEM ya. Kita sadari langkah kita masih sedikit terjegal, dan birokrasi Unimed masih kita paham lah sendiri bagaimana birokrasi Unimed. Di demo dijemput ya kan, demo dijemput oleh wakil dekan, wakil rektor ya, seperti itu ya, Unimed. Kemudian ada surat peringatan, DO dan lain-lain sebagainya, ancaman. Nah, kalau boleh tahu kawan-kawan, kemarin ada kritikan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh BMC ya, hingga akun itu hilang gitu. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lain tidak mengerti, sudahlah gitu, akun itu hilang. Dan hari ini kita mesti sadar itu, tekanan-tekanan dari birokrasi, tekanan-tekanan dari pemerintahan hari ini banyak, dan itu saja sebenarnya. Dari tahun 98 juga seperti itu gitu. Dari tahun-tahun yang lalu juga seperti itu. Dan kalau kita diam-diam saja ya tidak menyelesaikan sebenarnya. Ya, bergerak lebih baik daripada berhenti gitu. Setidaknya sebagai mahasiswa kita sudah sadar, kita bergerak ya, dan kita bertanggung jawab kalau kita pernah jadi mahasiswa dan kita bergerak gitu. Terkait berhasil atau tidaknya ya kita kembalikan lagi nanti pada hasilnya bagaimana, dikembalikan. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Abang Daferi. Mungkin selanjutnya saya saya izin. ya. Boleh, moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nggak ada bawa nama organisasi gitu kan, cuman mahasiswa yang terpanggil lah untuk mengikuti kegiatan webinar ini kan gitu. Nah, sedikit berharap kepada kawan-kawan ke depannya kalau bisa kita coba untuk mempererat lagi silaturahmi dulu gitu, dalam artian akar rumput dikuatkan sesama lintas organisasi kan gitu. Nah, dan tidak juga hanya kawan-kawan dari FBS dan FT gitu. Nah, kalau bisa siapapun yang menginisiasi nantinya dilibatkan itu semua gitu. Misalnya teman-teman dari seluruh IMM Unimed, UPMI, HMI, GMKI, semua libatkan. Kita buat kita kumpul membahas satu persoalan yang memang lagi terjadi hari ini pada kita gitu. Nah, saya secara pribadi tadi sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Hafiz Rijaldi gitu kan. Beliau mengatakan bahwasanya lebih ke pengabdian masyarakat gitu kan. Ya, tidak disalahkan juga gitu. Ya memang kita bicara by data, saudara gitu. Nah, tapi nggak terlalu terlalu berhayal kali rasanya kita mau menyelesaikan permasalahan masyarakat, sementara kita dihadapkan oleh satu persoalan, tapi kita nggak mampu atau nggak berani menyelesaikan kan gitu. Itu dia substansinya. Jadi ya begitu. Itu saya berharap kali gitu. Makanya saya antusias mengikuti kegiatan ini. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, berharapnya kita juga setelah dari sini mungkin siapapun itu yang menginisiasi, undang seluruh lintas organisasi mahasiswa di satu tempat. Nggak ada tema apa yang membahas, ya bahas saja apa permasalahan yang mau terjadi, apa permasalahan yang harus kita angkat, yang harus kita selesaikan. Mungkin gitu. Mungkin saya juga baru kenal juga kan sama kawan-kawan yang ada di sini, ada dari Bang Wanda, Komisaris FT kan, ada dari Bang Ferry, ada dari Kak Febi Situmorang, Kak Nurul, Bang Hafiz, gitu, dan kawan-kawan lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan sama Abang Da Murtada Matahari itu, bagaimana bentuk output kita nantinya setelah kegiatan ini gitu, lanjutan dari kolaborasi ini, bagaimana kedepannya kita sesama Ormawa kampus itu bukan hanya di FT dan FBS saja saling berinteraksi, tetapi sama Ormawa se-Universitas Negeri Medan. Tepat sekali. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita bisa meminta jawaban dari Abang Wanda untuk pertanyaan berikut. Baik, terima kasih moderator. Untuk saya ya, kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai wujud implementasi Sumpah Pemuda itu, menurut saya ini begini. Arti dari implementasi itu kan, kalau kita bilang terlahir lah gitu, atau bersatu gitu. Nah, jika wujud implementasi tadi itu sudah tercapai, aku pikir akan terjadi kontribusi-kontribusi yang mungkin itu sifatnya akan menjadi kebaikan untuk kita semua, kan begitu. Nah, dalam tolak ukur saya berbicara tentang kontribusi, itu saya kelompokkan menjadi kontribusi kecil dan kontribusi besar. Untuk apapun itulah, mungkin itulah yang saya anggap besar gitu kan. Tapi yang saya anggap kecil saat ini adalah kontribusi yang ruang lingkupnya itu adalah masyarakat Universitas Negeri Medan. Saya jujur saja terbangunkan juga atas ya tanggapan dari pembicara sebelumnya. Ya, contoh dari kontribusi yang kecil saya perumpamaan tadi kan tentang ya mendiskusikan atau mencari nilai-nilai relevansi dari UKT tersebut gimana kira-kira, adakah keganjalan di situ? Jika ada, kemungkinan langkah selanjutnya kawan-kawan sudah tahu kan begitu. Di luar dari UKT mungkin benar tentang KKNI gitu kan. Nah, sekarang kita ini sudah menurut aku sistem pembelajaran baru gitu kan. Ya, mungkin kawan-kawan pun paham juga gitu kan apa maksud dari sistem pembelajaran baru. Karena jujur aja ya kita selama kuliah ini kita anggap sudah bertahun-tahun kita melaksanakan dengan daring. Namun dengan tetap menggunakan kerangka kurikulum nasional Indonesia. Ya mungkin kawan-kawan sendiri bisa juga menilai apakah ini sudah efektif atau tidak. Jika tidak efektif, mungkin kawan-kawan semua sudah tahu bagaimana kan. Jika memang luaran dari kegiatan kita ini adalah akan berlanjut gitu. Jika memang kegiatan kita saat ini akan berlanjut ke depan, mungkin itu bisa kita bahas gitu. Kemungkinan banyak dari dua contoh yang saya sampaikan, dan mungkin ada juga yang mungkin memang benar-benar kawan-kawan tahu tapi tidak saya ketahui gitu kan. Mungkin solusinya ya di pertemuan selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Abang Dawanda. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa sih pesan Anda untuk seluruh organisasi mahasiswa yang hadir pada virtual Zoom saat ini? Mungkin kepada Kakanda Justika terlebih dahulu, Kak. Oke, pesan saya adalah berani melangkah, jangan tunggu dunia berubah. Jadi apapun permasalahan yang kita bicarakan hari ini, yuk kita beranikan diri
mencari jawabannya seperti yang disebutkan Kabid PT FT Unimed tadi. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lanjutan dari pertemuan kita hari ini. Itu saja saya kembalikan. Oke, itu tadi jawaban dari Kakanda Justika. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Kakanda Pebi. Baik, terima kasih moderator, dan sebelumnya mohon maaf tadi terkeluar karena device-nya juga mati. Baik, saya juga tadi sebelumnya ingin menanggapi sekaligus nanti menjawab pertanyaan terakhir ini dari pertanyaan dari beberapa tanggapan Saudara Murtada Mutaharia dan teman-teman semua terkait dengan output dari kegiatan ini. Tentunya memang apa yang sudah dibuat hari ini memang kita mempunyai goals, kita mempunyai output ke depannya itu apa. Kita tidak semerta-merta membuat kegiatan ini tanpa punya tujuan setelah ini mau ya udah dibubarkan aja, cuma sekedar ngomong-ngomong kayak yang dibilang sama Kak Mustika tadi gitu. Tentunya nggak cuma itu. Bentuk implementasinya ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya mungkin tadi belum sempat saya jawab. Implementasi jangka pendek ya, jangka pendek kita berbicara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri kita mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Mungkin setelah ini seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi, kita duduk kembali untuk membahas apa saja permasalahan terkait mahasiswa. Mungkin yang paling mudah untuk saat ini kita bisa untuk untuk memfasilitasi lah, mungkin kita ada membuat grup untuk teman-teman Ormawa yang ada di kampus. Itu wadah ini kita ya, wadah diskusi kita terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Karena kita kan susah komunikasi karena nanti dengan yang satu mending kita komunikasikan semuanya dalam grup itu. Itu sih untuk bentuk implementasi terkait kita, karena dari situ nanti mungkin kita bisa sering komunikasi. Karena nggak mungkin, saya juga sepakat tadi kata Justika, nggak mungkin kita baru pertama kali bertemu terus kita langsung mau bergerak buat ini nggak mungkin. Kita tentu harus ada hubungan dulu yang dibangun, saling mengenal dulu, baru kita bisa berbicara lebih jauh lagi. Mungkin itu tanggapan untuk dari Saudara Murtada Mutaharia. Tentunya kita punya goals juga setelah ini. Baik, untuk pesan terakhir untuk seluruh organisasi mahasiswa yang hadir pada virtual Zoom saat ini, pesan saya sebenarnya ini sih, ayo kita sama-sama memikirkan, sama-sama berdiskusi apa kira-kira program yang bisa sama-sama kita kerjakan, yang tentunya itu kita sepakati bersama. Dan tentunya seperti permasalahan-permasalahan yang udah disampaikan, begitu banyak permasalahan yang ada di kampus itu, supaya minimalnya kita bisa memberikan dampak bagi baik itu pihak kampus dan juga bagi mahasiswa. Harapannya tetap komunikasi, menjaga silaturahmi, dan juga tetap menjaga hubungan baik, karena jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita saling menjauh pada akhirnya hanya karena perbedaan pendapat dan perbedaan ideologi. Kembali lagi kita harus melepaskan dulu baju-baju kebanggaan kita itu untuk berkumpul membahas apa yang akan kita lakukan bersama-sama di bawah payung yang sudah kita buat ini, tanpa membawa ideologi dan juga baju-baju kebesaran kita. Itu sih dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Kakanda Pebi. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Hafiz. Mungkin moderatornya saya gunakan satu lagi teman saya. Nah, mungkin pertanyaan ini pertanyaan terakhir gitu ya untuk seluruh organisasi mahasiswa yang hadir pada virtual Zoom pada saat ini, dan mungkin apa ya, saya
berbagi pengalaman saya juga lah sampai saya berdiri di sini itu gitu. Awalnya saya juga baru tahu gitu kan, ternyata IMM Hamka ya, IMM Hamka ini yang mengundang saya gitu kan, dari ketua panitia Ariansa tadi. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata IMM Hamka itu gabung fakultas teknik dengan fakultas FBS gitu kan. Nah, mungkin di sini saya juga baru tahu kalau ini memang untuk komisariat IMM Hamka tersebut gitu ya, makanya tidak ada fakultas-fakultas lain atau jurusan-jurusan lain yang ikut mewarnai diskusi ini gitu. Nah, makanya saya berpikir, terus kenapa saya diundang gitu kan sama Ariansa? Cuman saya berpikirnya karena ini Hari Sumpah Pemuda, dan saya juga berpikir kami mahasiswa Organda dari daerah saya gitu kan, dan tidak semua pemuda itu mahasiswa gitu kan, tapi jiwa-jiwa mahasiswa, jiwa-jiwa menggelora itu pasti ada gitu, makanya saya hadir di sini gitu dan menyampaikannya. Dan mengenai apa yang saya lakukan gitu ya untuk ke daerah saya bukan berkhayal gitu ya, itu saya udah lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan sebelum Unimed Mengabdi saya udah lakukan. Ini kan perkara bawa nama kampus, jadi terdengar gaungnya gitu kan. Jadi udah saya lakukan. Ya tadi saya bilang tidak harus yang besar-besar kali gitu, terjun ke masyarakat, bawa ini bawa itu. Tidak harus. Kita bersosialisasi ke sekolah-sekolah, ke rumah binaan, ke rumah-rumah taman baca, itu sudah pengabdian masyarakat. Jadi tidak perlu kita harus tunggu ada kejadian besar dulu gitu. Ya seperti di Karo kemarin masih sinabung ya, kami turun gitu kan, itu udah saya lakukan gitu. Dan mungkin terkait ini pesan saya untuk para peserta virtual Zoom, dan saya juga sangat berterima kasih kepada IMM Hamka gitu kan mengundang saya, Ariansa tadi juga, dan para narasumber, ada Bang Wanda, Kak Baby, Kak Justika, sama Kak Bang Ferry tadi ya, Bang Ferry, dan juga tadi ada Murtada Hilal dan teman-teman yang lain gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin kita berasal dari daerah yang beragam, daerah yang masing-masing, bahkan mungkin ada yang Pulau Sumatera gitu kan. Tapi kita harus ingat gitu, kita di sini fokus kita adalah untuk belajar, untuk bekerja sama, bersosial, dan tujuannya apa? Untuk kembali ke umat, kembali ke masyarakat, kembali ke negara gitu kan. Mungkin ada saat-saat proses itu kita memiliki tujuan dan ideologi kita mungkin berbeda-beda gitu. Mungkin kita masuk organisasi yang berbeda-beda juga gitu. Cuman saya bilang tadi, ketika kita untuk masyarakat, kami tidak pernah membawa latar background kami gitu ya. Kami hanya membawa nama daerah kami, kita nama mahasiswa, kita pemuda seperti itu, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini gitu. Dan mungkin kita ya bersama-sama itu mungkin nggak harus sama gitu kan. Mungkin dari saya itu. Saya kembalikan. Terima kasih pada moderator. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Abang Dahafiz. Selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Abang Dawanda. Ya, terima kasih, moderator. Pesan ya. Apa pesan Anda untuk seluruh organisasi mahasiswa yang hadir pada virtual Zoom saat ini? Kalau saya simpelnya pesannya jangan cukup sampai di sini. Ya, saya kembalikan pimpinan. Oke, Saya kembalikan moderator maksudnya. Oke, terakhir saya ingin mendengar jawaban dari Abang Daferi. Baik, singkat saja ya. Pesan saya untuk seluruh peserta dari virtual Zoom ini, yakni bersatu, berkolaborasi untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, berakhir jawaban dari Abang Daferi, maka berakhir juga sesi pertanyaan dan sesi acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu kepada operator atau kepada para peserta untuk
bisa mengaktifkan kameranya.